Share dulu ya materinya. Simple tense. Sudah di-share ya. Masih loading, sebentar lagi sampai. Oke. Udah terima? Oke, kalau udah terima, Udah, kita mulai ya. Jadi materinya kali ini kita akan mempelajari mengenai simple past tense. Ya, nanti kita akan mempelajari mengenai definisinya, formula-formulanya, dan contoh-contohnya, examples-nya. Kita mulai dari definisinya, definition of simple past tense. Simple past tense is a tense sentence that is used to express events that occurred in the past and ended in the past. Jadi simple past tense ini ya adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, mulainya di masa lampau, dan sudah berakhir di masa yang lampau juga. And this is a different from the past continuous tense, which states event that happened in the past but are still happening in the present. Jadi ini berbeda ya. Nanti kita akan mempelajari juga tentang past continuous tense. Jadi past continuous tense itu adalah kejadian yang sudah dimulai di masa lalu tapi masih berlangsung ya saat ini. Ya, kita masuk ke formula untuk membentuk suatu kalimat ya affirmative sentence. Affirmative sentence ini juga dikenal dengan istilah positive sentence. To form a simple past tense sentence, the formula is as follows. Jadi untuk membentuk sebuah kalimat positif ya, kita menggunakan formula seperti ini. Ya, formula atau rumus. Subject diikuti dengan verb to, object, dan time expression. Nah, kalau kalimat positif itu selalu menggunakan verb bentuk kedua ya. Nah, kalau nggak ada verb to-nya, kita di sini bisa menggunakan to be ya. Nah, to be yang di dalam simple past tense itu adalah was dan were. In simple past tense sentences, the verb used is the second form of the verb. Jadi kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua dari kata kerja. There are two types of verbs, namely regular verbs and irregular verbs. Jadi ada dua bentuk ya kata kerja dalam simple past tense, yaitu kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ini contohnya bisa dilihat sebagai berikut. The following are examples of simple past tense positive sentences. Yang pertama adalah Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Ya, jadi Abdul pergi ke Bali untuk liburan hari Minggu kemarin. Jadi kalau pergi itu kan bentuk pertamanya adalah go. Maka dalam kalimat past tense, ya kenapa past tense? Karena udah berlalu ya. Kan artinya minggu kemarin. Jadi go-nya ini berubah menjadi went. Kemudian yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono was the president of the Republic Indonesia. Ya, SBY dulunya adalah presiden of Indonesia. Jadi artinya sekarang kan udah nggak lagi nih ya. Jadi dulunya ini kita menggunakan was karena kan dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah I was born in Surabaya. Aku sudah dilahirkan atau aku telah dilahirkan di Surabaya atau aku dilahirkan dulunya kan dulu ya. Nah, jadi di sini adalah pasif simple past tense ya, bukan aktif. Jadi di sini menggunakan bentuk ketiga. Ini sebagai contoh aja. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ya, kata kerja dalam simple past tense itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah regular verb, ya. Kata kerja beraturan. Jadi for regular verbs, add ed or d after the first form of the verb. Jadi kalau dalam regular verb atau kata kerja beraturan, setelah kata kerja regulernya ya, kata kerja bentuk pertama itu cukup ditambahkan ed atau d ya setelah
belakangnya, di belakang kata kerjanya ya, setelah akhir dari bentuk pertama, kata kerjanya. Nah, jadi contohnya adalah stay bentuknya ya. Stay kan bentuk pertama. Jadi bentuk keduanya itu cukup ditambahkan ed menjadi stayed. Ya, cara membacanya juga tetap dibaca ya ed-nya. Yang kedua adalah punch, bentuk kedua punched ya. Bentuk pertama play, bentuk keduanya adalah played. Bentuk pertama touch, bentuk kedua adalah touched ya. Kemudian ada irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. For irregular verbs, including to be, the forms of two verbs are very different. Jadi bentuk pertama dalam kata kerja tidak beraturan, bentuk pertama kata kerja dan bentuk keduanya itu berbeda ya, sangat-sangat berbeda. Tidak bisa ditambahkan hanya dengan ed. Jadi misalnya yang pertama adalah awake, ya, jadi nggak bisa ditambahkan ed jadi awaked, salah ya. Jadi awake ini berubah menjadi awoke. Begin berubah menjadi began. Begin. Ya. Drink berubah menjadi drank. Eat berubah menjadi ate. Run berubah menjadi ran. Dan to be ya dalam yang is mr itu dalam simple past tense juga berubah ya menjadi was dan were. To be ini juga irregular verb atau kata kerja tidak beraturan ini juga ada yang penulisan bentuk pertama dan keduanya itu sama dan cara membacanya juga sama. Yaitu termasuk juga irregular verb ya atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya adalah ini, put. Sama bentuk pertamanya put, bentuk keduanya juga put. Bentuk pertama split, bentuk kedua split. Bentuk pertama spread, bentuk kedua spread. Bentuk pertama set, bentuk kedua set. Bentuk pertama cut, bentuk kedua cut. Bentuk pertama read, ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Bentuk keduanya penulisannya juga sama, ya, tapi cara membacanya saja yang berbeda. Cara membacanya red. Seperti kamu menyebutkan warna merah, red, ya caranya membacanya sama ya. Kemudian kita masukkan negative sentence. Ya, untuk membentuk ya, to form a simple past tense negative sentence, the formula is as follows. Jadi untuk membentuk simple past tense dalam negative sentence, kalimat negatif dalam simple past tense, maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Subject, did not, verb 1, object, dan time expression. Jadi kata kerjanya ini yang digunakan adalah verb 1 ya untuk kalimat negatif. Dan kalau ada kalimat negatif, kalau ada kata kerjanya maka di sini menggunakan did dan not. Ya. Kemudian kalau tidak ada kata kerjanya gimana? Kalau tidak ada kata kerjanya maka bisa menggunakan was atau were yang ditambahkan not. Contohnya adalah I did not sleep well last night. Sleep kan kata kerja. Jadi tidak pakai slept. Bentuk pertama ini kan tidur adalah sleep. Jadi pakai ya sleep. Dan untuk kata dalam kalimat negatif selalu menggunakan did not ya. Kalau dalam simple present tense kan kita kalau dalam kalimat negatif itu menggunakan do not dan does not ya. Jadi kalau dalam past tense itu kita menggunakan did not. Yang kedua adalah Arif was not the smartest student in the class. Ya, pintar, paling pintar itu bukan kata kerja tapi kata sifat ya. Jadi di sini kita menggunakan was ya. Jadi Arif was not the smartest student in the class. Selanjutnya kita masuk ke interrogative sentence. Ya, interrogative sentence ini adalah kalimat pertanyaan ya dalam simple past tense. Ya, untuk membentuk to form a simple past tense interrogative sentence, the formula is as follows. Ya. Jadi untuk membentuk kalimat pertanyaan dalam simple past tense, kita menggunakan rumus berikut ya atau formula berikut. Jadi kalau ada kata kerjanya, tetap yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama ya. Dan di sini untuk kata bantu tanyanya adalah did. Kemudian diikuti dengan subject. Did, bla bla bla, dengan verb 1. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya, kita bisa menggunakan to be. Nah, to be yang digunakan adalah was atau were. Ya, was atau were-nya di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian ditambahkan kalimat berikutnya ya, the rest of the sentence. Juga bisa menggunakan WH question. Nah, apa ini yang dimaksud dengan WH question? Ya, ada who, what, kemudian apa lagi?
Who, what, Where, 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 when, where, when, ya. Apalagi? Why dan how, ya what. kan? Ya. Jadi seperti itu ya, where question itu maksudnya. Contohnya adalah, did you see my bag on the table? Ya, kita ada kata kerjanya di sini tetap menggunakan bentuk pertama ya, see, bukan so. Dan ada kata kerja jadi menggunakan kata bantu pertanyaan ya, did, kata bantu tanya. Did, did you see my bag on the table? Ya. Kemudian, apakah dia sibuk? Was she so busy? Sibuk itu bukan kata kerja ya, kata sifat. Jadi kita karena nggak ada kata kerjanya dalam kalimat ini, maka kita bisa menggunakan was. Dulunya dia siapa sih gitu ya, who was he, who was she, atau who was he. Jadi di sini adalah contoh untuk WH question ya, Yeah. pakainya bukan, kadang nggak ada kata kerjanya, maka bisa pakai was. Nah, kemudian ini adalah time expression ya, yang bisa digunakan dalam simple past tense. Itu the most common time expression used for the past simple are yesterday, a week ago, a month ago, a year ago, last month, last year, last weekend, last Monday, atau last night juga bisa ya. The day before yesterday, 2 days, 2 months ago, 2 days ago, 2 years ago. Yeah. The time expression appears either at the beginning or at the end of the sentence, never in the middle of the sentence. Jadi time expression ini bisa muncul di depan kalimat ya, atau di akhir kalimat, tidak pernah di tengah kalimat. Sampai sini ada pertanyaan dari Kak Elga? Untuk cara beda, semisal kan aku kan kurang bisa Kak. Terus cara ngebedain kalimat beraturan dan tidak beraturan gimana? Nah, itu harus Mudah. dihafal ya Kak. Kata-kata Dihafal. itu harus dihafal. Oke. Harus dihafal. Jadi bisa sering-sering buka kamus. Ya. Bukan lebih ke penghafalan ya. Mungkin tepatnya bukan lebih seperti penghafalan, tapi lebih ke understanding-nya, pemahaman. Paham. Jadi semakin banyak berlatih, itu juga bisa makin makes perfect ya. Practice make perfect. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku mau coba kasih exercise sebentar ya. Aku kan share juga ya di WA. Oke. Simple past. Oke, ini udah ada. Oke, sebentar masih loading. Nih ya, aku kirim. Ya kan. Udah terima? Sudah. Oke, bisa lihat dari WA mungkin ya. Karena Iya. Zoom-nya belum kelihatan, masih loading. Oke, ini ada pertanyaan tentang past simple ya, question. Yang pertama, look at the 6 pictures above. Describe what these people did yesterday. Jadi melihat ya, mendeskripsikan 6 gambar di atas dan mendeskripsikan apa nih yang mereka kerjakan kemarin. Bisa dimulai dari sekarang, Kak Elga. You can start now. Oke.
Ya, di sini udah kelihatan kan? Can you see the screen now? Yes, yes. Uh, What can you see from the picture number 1? Kalau nggak bisa, pakai bahasa Indonesia dulu juga nggak apa-apa. she was doing He was, orange juice she was, or drank Mhm, orange juice mhm. yesterday. Ya, kita cek dulu ya kalimat ini. Ya, dalam kalimat ini ada kata kerjanya nggak? Ada karena meminum. Ya, minum. Jadi kalau ada kata kerjanya nggak bisa pakai was ya. Dihapus. She drank orange juice yesterday. Ya, ini orange juice. Ya, orange juice itu tidak bisa, bukan termasuk kata benda yang bisa dihitung ya. Atau dalam bahasa Inggris itu disebutnya countable noun, uncountable noun. Ya, kata benda yang tidak bisa dihitung. Uncountable noun. Nah, Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, karena bukan termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, maka harus disisipkan kata benda lainnya. Ya, seperti ini. A glass of. Artinya udah paham kan? Ya. karena Jadi yang dihitungnya yang gelasnya. A glass kata of bendanya kan adalah, kata benda lainnya adalah sebuah gelas, a glass of orange juice. juice. Jadi kalau contoh untuk kata benda yang tidak bisa dihitung lainnya seperti water, tea, coffee, ya ini juga nggak bisa dihitung. Nah, kalau yang bisa dihitung itu kan contohnya adalah apple, orange. Orange maksudnya buah jeruk ya. Yeah. Orange, kalau orange juice beda. Ya. Apple, table, laptop. Kalau money, bisa dihitung nggak ini? What about Bisa. money? Bisa? Jadi kalau money itu termasuk uncountable juga ya Kak ya. Karena bukan uangnya, bukan definisi. Maksudnya yang bisa dihitung itu kan nominal uangnya. Ya, bukan bukan the word of money. Ya, jadi dalam bahasa Inggris ya cara kamu membedakan mana nih yang bisa dihitung dan yang nggak bisa dihitung itu caranya seperti ini. Kalau apple, ya apple kan termasuk yang bisa dihitung. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris yang bedanya caranya membedakan kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung adalah kata bendanya itu bisa ditambahkan awalan artikel. Ya, artikel itu adalah dan the. Ya. Kalau dia satu buah apel kan kita bisa tambahkan an apple. Kalau dua buah apel dia bisa dirubah menjadi seperti ini. Two apples. Ya. Kalau money kan kita nggak bisa bilang money, satu uang, nggak bisa, ya kan? Kalau misalnya dua uang kita kan nggak bisa bilang two monies, ya nggak? Yeah. Ya, jadi seperti ini ya, yang bisa disebut. Jadi dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Yang bisa dihitung uangnya ya. Makanya kalau kita mau tanya berapa uang yang kamu butuhkan, how much money do you need? Ya, di sini pakai much untuk menyatakan banyak. Ya, nanti kita masuk lagi sih ke sini ya. Jadi kalau misalnya kata bendanya itu bisa dihitung, ya nggak, misalnya apple di sini kata bendanya, kita nggak pakai much, kita pakainya many. Many. How many apple? Berapa banyak apel yang kamu butuhkan? Jadi tergantung dari kata bendanya. Ya, gitu Kak. Oke, jadi ini udah. Gimana? Miss, kenapa pakai an apple? Enggak pakai a apple. Apa perbedaannya n dan a? Ya, ya ini lagi ya. Jadi artikel itu dalam bahasa Inggris kan ada an, dan the ya. Nah bedanya apa? Sama an.
bedanya adalah seperti ini. Jadi kalau kata bendanya diawali dengan huruf vokal seperti apel, huruf vokal A, I, U, E, O. Ya. Kalau huruf vokal maka harus pakai an. Kalau hurufnya konsonan maka harus pakai e. Ya, kalau misalnya table, pakainya apa nih kira-kira? Meja. Ya, table. Kalau mobil, The harta. car. Ya, kita sekarang nggak usah lihat the. The ini penjelasannya beda lagi. Pakai e atau an. Ya. Kalau university apa? An. An? An university. An. Gini, an university? Bukan ya. Ini harusnya pakai e. Kenapa? Karena waktu kamu mengucapkan university dalam bahasa Inggris gimana cara pengucapannya? University. Ya, dibacanya kan lebih soundnya itu lebih vokal, pakai huruf Y. University, ya kan? Nah, jadi karena bunyinya atau soundnya lebih vokal, lebih konsonan, maka di sini kita pakai a university. A university. Kalau unit pakai apa? Unit. Ya, pakai? Ya, benar, pakai unit. Kalau ini honor tulisannya, artinya apa? Pakai an. Ya, karena soundnya itu lebih pas dibaca, H-nya itu kan nggak dibaca. Honor. Ya. Jadi soundnya itu lebih vokal. Jadi di sini pakai an. Ya, jadi seperti itu ya Kak. Nah, kalau untuk penggunaan the, itu beda lagi. Jadi kalau misalnya udah pasti, misalnya I will go to the office. Kenapa di sini pakai di? Karena aku akan pergi ke kantor. Kantor yang mana? Kita udah tahu kantornya. Ya kantor, maksudnya kantor kita yang biasa kita datang gitu ya sehari-hari. Nah, maka artinya di sini kantornya udah jelas ya mau ke kantor yang mana, kita pasti pakainya the. Nah, kemudian di ya, sorry. Kalau di ini ketemu dengan huruf vokal, kata bendanya huruf vokal, maka dia dibaca di. Kalau the ketemu dengan huruf konsonan, maka dia dibaca the. Ya. Saya tadi the office, bukan the tapi the office. Kalau misalnya kamu suka melihat film, ya di belakang film tuh ada tulisannya the end. Cara bacanya bukan the end, tapi the end. The end. Ya. Kalau mobil itu, ya maksudnya mobil yang itu, pakai the car. Ya, The car. pakai yang konsonan kan? The car. Jadi gitu ya. Nah, coba dibaca yang nomor 1 ini tadi. She drank a glass of orange juice yesterday. Ya, betul. Ke picture number 2. What did you see from picture number 2? He jumped on the batu apa Miss batu? Stone. Sorry, batu apa Miss bahasa Inggrisnya? Stone. Udah aku tulis di sini. He jumped on the stone. Time expressionnya? Kata kerja. Time expressionnya apa? At the morning last week. Yesterday ya. Kan pertanyaannya describe what these people did yesterday. Jadi pakai yesterday. Sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kata kerjanya apa?
Jam. Bentuk kedua, ini bentuk pertama atau bentuk kedua? Enggak tahu, Miss. Ini bentuk pertama ya. Jam, Jam. bentuk kedua, bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Jump. Jump. Jam. Jam. Jadi ini termasuk regular verb ya? Yes. Regular. He jump on the Karena cuma stand. ditambahin ed aja kan? Ya, yang termasuk berat. Ya betul, udah benar ini. He jumped on the stone yesterday. Iya. Selanjutnya, what is number 3? Picture number 3. Yesterday I cooked spaghetti with sauce tomato. Tomato sauce. Dibalik Yes. Yeah. Yesterday I cooked spaghetti. Ya, spaghetti lebih baik ya pakai ini ya. Termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung juga nih ya Kak. Jadi harus ada misalnya apa? A bowl of semangkuk. Yes. Bowl Ya. of spaghetti. Timingnya udah di depan ya. Jadi benar ya seperti ini. I cook, bukan cooker cara bacanya, tapi cook. Ya, cook. Ya, ada id-nya. Agak nyangkut-nyangkut gitu Kak di tenggorokan ya. I cook. Ya. I cook. Ya. Yes. Picture number 4. Sorry Miss, menyiram. Menyiram itu water ya, sama aja. Water itu kan sebenarnya air ya. Tapi ini artinya ada banyak ya, meaningnya ada banyak based on the context of the sentence ya. Kadang kita bisa pakai jadi watering, kalau misalnya tergantung dari tenses-nya kan. Atau water. Gardener watered the gardener Water watered the flower yesterday. Yesterday. Ya. Ini sudah benar ya, cuma sedikit aja. Jadi the gardener ya, kita bisa bilangnya the gardener. The gardener. Water, benar. The flower. Kalau the flower ini artinya bunganya cuma satu. Sementara yang kita lihat di gambar, is it only one flower atau many flower? Many flower. Ya, jadi bisa bilangnya many flowers ya, pakai S. Many flowers. Kenapa pakai S? Karena bunganya kan lebih dari satu ya. Banyak. Oke. Next picture. What is? What can you see from the picture? Ini sebuah gelandangan atau seseorang yang tidur di jalan? Bebas. Kamu mau pakai gelandangan, bebas. Atau orang yang tidur, bebas ya. Boleh gunakan imajinasi saja. Okay. He slept on the street yesterday. On the Street yesterday. On the apa? Sorry, nggak kedengeran. On the street, di jalan kemarin. On the street. Yesterday. Is it on the street? No. What is it look exactly? Kira-kira apa itu? Kayak bukan tempat tidur, tapi I can't to explain.
Is it look like a bench? Kursi taman, bangku taman? Yes, but it's bigger. Yeah, it's bigger. Yeah. Maybe like a big bench. Can say that. Big bench. Yes, big bench. On a big bench. Apa kata kerja dari kalimat ini? Sleep. Sleep. Sleep ini bentuk pertama atau bentuk kedua? Bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Udah lupa. Bentuk keduanya tadi ada sih. Sleep. Bentuk keduanya? Tetap sleep kan? Verb pertama. Bukan. Ya, verb pertama. Dia ini termasuk irregular ya. Kata kerja tidak beraturan. Jadi nggak bisa ditambahkan ed gitu ya. Tapi untuk pembacaan, jadi untuk bentuk keduanya sleep. Cara bacanya, Cara bacanya slept. He slept on a big bench yesterday. He slept. Coba dibaca keseluruhan kalimatnya. Jadi apa? He Oke. Putus tadi ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. He slept on a big bench yesterday. Ya, on a big bench yesterday. Selanjutnya, the last picture. The aircraft was flying yesterday. Gimana? Was fly yesterday. The aircraft was flight. Ada kata kerjanya nggak? Ada. Apa? Fly, terbang. Flight. Oke. Flight Ini itu? artinya bukan terbang tapi penerbangan. Penerbangan. Kalau aircraft itu benar sih ya. Pesawat terbang. Pesawat terbang. Tapi kurang umum ya digunakan. Nah, biasanya kita pakainya plane. Airplane. Jadi di sini pakainya airplane. Ya. Kalau flight kan penerbangan. Kalau terbang apa terbang? Fly. Ya, untuk pertama ya, fly. Ya. Untuk keduanya apa? Flight. Apa? Flight. Tulisannya gimana? FLYED. FLYED. Gini. Salah ya kayaknya. Bentuk kedua. Menurut kamu salah apa enggak? Menurut aku salah sih, Miss. Iya, bentuk keduanya. Bacanya apa? Flown ya. Flown. Ya, jadi termasuk kata kerja tidak beraturan ya. Nah, karena ada kata kerja terbang, jadi nggak bisa pakai was. Iya.
flown. The plane flew. Yes. Sorry ya, flew harusnya. Itu bentuk ketiga. Flew. The plane flew yesterday. Ya, misalnya bisa ditambahkan ya. Misalnya the plane pergi kemana, terbang kemana. Flew to, boleh ditambahkan seperti ini. Dubai. To Dubai, ya boleh. Yesterday. Coba dibaca, Kak. The plane flew to Dubai yesterday. Oke. Selanjutnya number 2. What was the weather like where you live yesterday? What did you wear? Artinya apa kira-kira? Apa yang kamu sukai? Weather itu? Weather ini. Itu Weather cuaca. Ini. Ya, cuaca. Apa yang kamu sukai tentang cuaca kemarin? Dan Bagaimana? apa Ya, kalau what was itu, what was. Cuaca kemarin tuh seperti apa sih? Itu di tempat yang kamu tinggali. Kemudian kalau what did you wear apa? Apa yang kamu gunakan atau apa yang kamu pakai? Ya, bukan gunakan ya. Maksudnya gunakan tuh apa yang kamu kenakan. Lebih ke bagian dari baju kamu ya. Kalau wear itu gunakan, tapi memang lebih banyak digunakan untuk pakaian. Kalau use itu gunakan, tapi menggunakan apapun, ya. Tapi tidak bisa digunakan untuk pakaian, ya. Use ini kan gunakan. Kalau pakaian kan bukan gunakan ya, tapi kenakan. Kenakan. Oke, boleh jawab. What is the answer for question number 2? Yesterday I was no. I start from yesterday. Yesterday the weather like sunny. Then and I wearing short pants and t-shirt. Ini, yesterday the weather. Ya, jadi the weather is ya yang benar. Is sunny. Sorry, kenapa is? Was ya. Kan yesterday. The weather was sunny. Nah, ini nggak bisa pakai verb ing ya. Wearing itu kan artinya wearing. Ini adalah verb ing. Bentuk verb ditambah ing. Atau disebut juga dengan gerund. Ya, kalau dalam simple past itu nggak bisa pakai verb ing. Selalu pakai verb to kalau kalimat positif. Jadi apa? Wear. Bentuk pertama kan wear. Bentuk keduanya apa? Wear. Depannya way juga. Apa? Terdiri dari 4 huruf juga. Ya, apa nih kira-kira? Dia termasuk irregular verb? Yes. Tetap. Dia adalah wore. 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 I wore short pants and t-shirt. Ya, coba dibaca, Kak. Yesterday the weather was sunny and I wore short pants and t-shirt. Ya, the weather. Ya, bukan the weather, tapi the weather. Ya, ada juga yang kayak gini. Kalau ini bacanya apa? Weather. Coba. Ini yang bawah bacanya apa? Weather. Yang atas? Weather. Ya, weather. Yang bawah weather. Mirip-mirip ya? Gimana bisa diulang, Miss? Yang weather atau weather. Weather. Karena ada A-nya kan jadi dibacanya weather. Weather.
Weather, Untuk artinya yang cuaca. atas itu Mm-mm. perbedaannya sama yang bawah apa, Ya, Miss? artinya. Ya, kalau weather ini apakah? Kalau ini cuaca. Kalimat pertama. Mm-mm. Wah, biasanya digunakan seperti ini. Whether you, gitu. Apakah kamu, gitu ya. Apakah Anda, bisa dilanjutkan selanjutnya apa? Itu contoh penggunaan whether. Dia itu lebih sopan ya. Apakah? Lebih, bukan casual ya. Dia lebih formal. Okay, question number 3. When, oh ya, tadi udah ya. Okay. When did you last go on a vacation? Where did you go and what did you do? Kapan kamu pergi ke Mm-mm. terakhir ke liburan dan kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan? Ya, kamu tahu nggak bedanya apa nih antara vacation dan holiday? Artinya sama-sama liburan ya. Bedanya apa? Kalau vacation itu lebih ke kayak lebih dari 1 hari dan menginap mungkin Mm-mm. Kalau tingkatnya. holiday? Kalau holiday bisa sih menginap tapi lebih kalau vacation kayak lebih stay gitu. Nggak, Kalau holiday? holiday bisa digunakan nggak perlu stay gitu loh. Hmm, kurang tepat ya. Jadi kalau vacation itu liburan panjang ya. Liburan panjang biasanya minimumnya itu ya sampai 5 harian lah. 5 hari sampai 1 bulan atau 6 bulan nih bebas. Kalau holiday itu liburan pendek. Misalnya kayak 3 hari gitu ya. 3 hari atau 2 hari gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan suka ada liburan kejepit gitu ya, kita bisa pakai holiday ya. Ya, Holiday. kalau misalnya liburannya cuma 2 hari, Sabtu Minggu, itu pakainya holiday. Tapi kalau vacation benar-benar kita liburan panjang yang sampai seminggu, bisa 6 bulan tuh kita pakainya vacation. Ya, seperti itu. Banyak kata-kata yang mirip ya dalam bahasa Inggris. Oke, coba nomor number 3. Mana I liburan? did Mm-mm. I did last I did last month go on a vacation. Where did you go? I I go to the Bali and what did you go? I go on the beach. I go to the Mm-mm. apa yang kamu lakukan? Bentar. I did last month go on a vacation Mm-mm. and go to the Bali and go to the beach and Apa yang kamu lakukan? What did you do? kulineran itu food Kulineran. Kulineran berkuliner. apa? Kok bisa lupa berkuliner? Oke, kita coba aja ya. Jadi di sini, ya, did itu hanya bisa digunakan untuk kalimat negatif. Atau tanya, kalau kalimat positif bisa nggak? Enggak. Nggak bisa ya. I did last month go. Go ini bentuk berapa? Go. Pertama, Bentuk keduanya? when. Ya, when. Jadi diganti ya. I went on a vacation. I Last went month on. itu biasanya nggak bisa di tengah kalimat ya. Kan keterangannya waktunya. Dia itu di depan atau di belakang. Kita taruh di belakang aja deh ya. Last month. I Jadi went. ya, struktur yang biasa digunakan itu sama seperti bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu sama ya.
Kalau bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya enggak? Nah, kalau subjek, bahasa Inggris kan subjek. Predikatnya apa? Predikatnya verb. Objeknya tetap objek, keterangan time expression. Jadi S. Ini ya, sama sebenarnya. Jadi setelah subjek, kata kerjanya when. Ya. Objeknya apa? Vacation. Kata keterangannya last month kan. Nah, tinggal dibenerin yang ini. Nah, terus dalam bahasa Inggris, usahakan dalam buat kalimat itu tidak boleh ada kata yang mengulangi kata yang sama dengan awalnya. Ya, jadi misalnya ini kan banyak banget ya, go gitu ya. Pengulangan kata. Jadi I went on a vacation, yang bisa pakai di sini last month. Kan udah sesuai ya strukturnya. Ini kita bisa hapus. Ya. Kemudian I went on vacation last month. Ya. Kemudian to Bali. Oh, vacation to Bali-nya di sini ya. Last month. Nah, kemudian titikkan. Kemudian apa tadi? Where did you go? Ini kan udah ya Bali. Iya. Terus I go to the beach. Ya, maksudnya kan kamu bermain ke pantai ya. I visit. Visit bentuk pertama, bentuk keduanya apa? Mengunjungi. Aku mengunjungi. Ini termasuk regular ya. Jadi cuma ditambahin ed. I visited the beach. Ya. Kalau tempat umumnya selalu menggunakan the sih. Dan kulineran. I visited the beach. Ya, and apa? Untuk makan dan minum kita bisa menggunakan have ya. Have itu kan bentuknya pertama. Jadi kita pakai had ya. And had street culinary. Street culinary. Ya, jadi kalau untuk makan atau minum itu bisa pakai have atau had. Tapi kan itu bentuk present ya. Have atau has. Nah, bentuk lampaunya had. Gini ya, coba Kak dibaca. I went on a vacation to Bali last month. I visited the beach and had street culinary. Jadi ini udah menjawab pertanyaan number 3 ya. Selanjutnya pertanyaan number 4. Question number 4. Who was the last person that you had an argument with? What was it about? Kira-kira artinya apa? What is the meaning of the sentence? Siapa orang terakhir yang kamu masih mempunyai argumen adu argumen kayak adu pendapat, perselisihan. adu argumen ya. An argument. Adu argumen. Ada telepon. Buat apa dan tentang apa? Ya. Oke, boleh dijawab? Oke. Jadi bisa dimulai kayak gini ya. Jadi who was, kan kalimatnya who was the last person that you had an argument with ya. Jadi who was-nya dihilangkan, bisa dimulai dari the last person. Langsung dibaca bla 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 with siapa? I was the last person that I had an argument with my friend. What was it about? It was about clothes because we have different. No, not about the clothes. I was the last person. It was with my person apa? I was the last person that
that I had a girl an argument with my friend. With my friend. Yes. Sudah? Yes. It was Because we about have a different apa? it's not about the clothes, about food. About a different food. No. Di kata yang pertama, it was about food because Because we have a different keinginan untuk makan. Maksudnya kita tidak mempunyai selera yang sama. oh tidak memiliki selera yang sama. We different apa? Keinginan yang sama. Different will. Different desire atau will yang sama sih. Keinginan itu will juga bisa ya. Atau keinginanku selera makan yang maksudnya tidak memiliki selera makan yang sama kan? Iya. Kalau selera makan itu bisa pakai different appetite ya. Sama kayak misalnya bon appetit itu ya caranya. Appetite itu nafsu apa? Selera makan. Ya, oke. Coba kita cek dulu ya kalimatnya. I was the last person. Ya. Kenapa I? Coba kita cek. Kan mulai dari the last person. Jadi bukan I was. Kalau I was the last person artinya aku adalah orang terakhir yang memiliki masalah. Gitu. Salah kan jadi kalimatnya. Jadi the last person that I had an argument with was my friend. Was itu artinya kalau bukan dulu adalah dulu adalah gitu kan ya. Orang yang memiliki masalah denganku terakhir kali adalah temanku. Adalah dulunya adalah gitu ya. Makanya di sini pakainya was. Kemudian it was about food. Ya, tadi kan about what was it about. Ya, di sini depannya udah benar ya. It was about food because we have ya. Jadi tadi udah dijelasin ya. Have sama has ini masuknya adalah simple present. Kalau pasnya apa? Bentuk pasnya. Bentuk pasnya. Ayo. H juga depannya 3 huruf ya, had ya. Ya, jadi seperti ini ya. Coba dibaca Kak. It was about food because we had a different appetite. Kalau bahasa Perancis itu kan bon appetit ya. Bon appetit. Selamat makan. Ya bon appetit. Aku kurang tahu ya tulisannya kayak gimana. Pokoknya cara bacanya aja bon appetit. Oke, coba dari awal. The last person that I had an argument with bentar miss. The last person that I had an argument with was my friend. It was about food because we had a different appetite. Appetite-nya. Oke, udah benar. Number 5. Where did you go last shopping? Where did you last go shopping? What things did you buy there? I go shopping to the mall. Biar aku pastiin. I go shopping to the Zara. And buy. And apa? Buy. And I buy.
1,000 and 1,000. one sweatshirt. 1,000 apa? Trouser. Oh, trousers. Trousers. Buy trousers and Sweatshirt. sweatshirt. Sweatshirt ini gini ya tulisannya. Yeah. Okay, I go buy. Okay, I go shopping to Zara. Okay, and buy trousers. Oke ya, di sini go bentuk pertama ya. Bentuk keduanya apa? When. Ya, when. Jadi ini diganti ya. I went shopping. Ya, shopping itu To maksudnya the belanja Zara. ya. Shopping sebenarnya kan nggak bisa pakai ing. Bentuk kedua berbelanja kan kata kerja ya. Kata kerjanya Ya. apa? Berbelanja. Kata kerjanya shop. Ya, went ya Belanja. kata kerjanya. Shopping ini kata benda. Ini nggak apa-apa. Itu kayak pakai shopping. Ya. I went shopping to. Nggak usah pakai the lagi. Ya. To Zara. To Zara Zara. store mungkin. Zara store. Mungkin lebih tepatnya. Buy. Ya, buy itu bentuk berapa? Pertama. Bentuk keduanya apa? Buy. Bukan? Termasuk irregular verb. Ini terdiri huruf depannya B. Ya, terdiri dari ini. 5 ya. Apa nih? Termasuk bentuk irregular ya. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Jadi sangat berbeda bentuknya dari bentuk pertama. Ini ya. Cara bacanya gimana? Bau. Bau. Cara bacanya gimana? Baut, benar ya. Jadi G sama H-nya nggak dibaca jadi baut. Seperti ini. Baut. Kalau bring, apa? Bentuk keduanya. Membawa. Bentuk keduanya. Nah, ini. Depannya B juga. Terdiri dari bau. Sama. Mirip ya, bukan sama. Cara bacanya apa? Bau. Ada yang kurang? Ya. Bau. Broad. Ya, GH-nya juga nggak dibaca. Broad. Ya. Coba dibaca. I went shopping to Zara store and bought trousers and sweatshirt. Trousers. Ada S-nya di belakang. Trousers. Coba diulang. I went shopping to Zara store and bought trousers and sweatshirt. Ya, sweatshirt ya. Sweatshirt selain sweatshirt itu dikenal juga sweater ya. Sweater. Cara bacanya sweater. Bukan sweater. Mungkin di Indonesia kalau udah terbiasa ngomongnya sweater. Ya, tapi yang benar caranya bacanya sweater. Lebih ke sweater. Ya. Sama kayak bahasa-bahasa yang ini ya. Di dalam bahasa Indonesia. Mungkin ini cara bacanya kamu udah terbiasa mungkin nyebutnya stick. Tapi bukan stick, tapi steak. Apa? Steak. Ya. Cara bacanya agak rumit ya. Tapi itu cara bacanya yang benar. Steak. Bukan steak, tapi steak. Steak ada E-nya. Bukan stick, tapi steak. Ya. Steak. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Kak Elga? Yang masih jadi kendala sih cara ngebedain verb 1 and verb 2 karena belum tahu. Berarti Ya, memang harus sering-sering buka kamus ya.
Harus biar jangan cuma buka aja, tapi harus dibaca dan dipraktekin saat kamu ngomong. Digunakan, dipahami, digunakan dalam ketika kamu conversation ya. Karena hanya dengan begitu kalau mau ini lagi ya mungkin kalau aku ya, aku dulu tuh bener-bener aku hafal. Ya. Jadi aku buka kamus, terus aku lihat bentuknya. Jadi di kamus itu kan ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga ya. Di halaman berapa? Halaman terakhir ya kalau nggak salah. Di kamus tuh ada yang kamus yang kecil, ada kamus yang gede kan. Yang kamus dictionary yang travel size itu biasanya sangat berguna ya, sangat bermanfaat ya. Jadi ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga itu benar-benar aku hafalin. Jadi misalnya go. Go itu kan bentuk keduanya when, bentuk ketiganya gone. Jadi aku benar-benar ngafalin go, went, gone gitu. Kalau dulu aku caranya sih gitu ya. Kalau mungkin kamu punya cara baru ya gak apa-apa. Pakai karena kan tiap orang itu beda-beda caranya. Iya, Miss. Terus Miss punya rekomend kamus yang menurut Miss bagus gitu? Kamus menurut aku yang itu, yang bagus Oxford Dictionary. Oxford Dictionary dia ada yang travel size. Kalau nggak salah di Shopee itu, kalau Shopee Indonesia ya, kalau Shopee di luar aku kurang tahu berapa. Harganya cuma 20.000 kok. Oxford Dictionary. Travel size. Jadi dia kertasnya nggak tebal, tapi dia memang kertasnya itu didesain dengan ringan gitu ya. Ya, gitu. Jadi bawanya juga nggak repot. Jadi bisa bawa kemana aja, ya. Ke kantor bisa, nggak perlu bawa yang besar-besar. Itu Masnya udah kayak lengkap gitu Mas? Lengkap, lengkap. Ada. Kalau mau lebih lengkap lagi mungkin di internet ya. Internet. Cuma Iya. kalau di internet kan mesti satu-satu. Cuma kalau di kamus kan setiap kali kamu buka halamannya langsung udah ada berurutan banyak. Iya. Kalau di internet kan kamu harus searchingnya satu-satu. Ya. Iya kan kalau yang kurang tahu kan bingung apa yang harus di searching juga. Iya. Sama kalau ya itu sih ya kalau aku bagus ya bilangnya kalau misalnya kamu mau belajar tentang irregular dan regular verb itu memang harus pakai kamus ya. Kamus bukan pakai online kalau menurut aku sih. Iya, Benar-benar the real kamus tuh ya. soalnya kan kita nggak tahu tanya juga Masnya apa yang harus dibaca. Iya. Jadi kalau kamu buka tuh ya ada kok. Ya, jadi dulu aku juga belajarnya sama dari situ, dari kamus. Dari kamus halaman terakhir atau halaman tengah itu ada bagian khusus regular verb dan irregular verb. Bentuk pertama dan bentuk keduanya. Jadi semakin sering kamu buka buku, ya semakin sering kamu baca juga baca-baca ya. Itu juga kamu akan semakin bertambah ya. Pengetahuan kamu akan semakin bertambah. Ya enggak? Iya. Oke. Sampai sini kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ya kita selesaikan sampai sini ya Kak Elga. We Iya, end this Miss. session and we will meet again on another session. Okay, thank you. Thank you very much yeah for joining. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you. Bye.